Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari akuntansi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan anggota yang akan menjelaskan dari materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Yang pertama ada Ardisa Pindatya Madane, kedua Siti Fakhuroma, ketiga Arianti Dwi Agustin, dan yang terakhir Adi Bayu Setiabudi. Yang pertama adalah evolusi pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Sistem pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping adalah metode pencatatan keuangan yang mencatat setiap transaksi dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit, agar keseimbangan neraca tetap terjaga. Nah, sistem ini telah berkembang seiring waktu, mulai dari praktik sederhana hingga menjadi dasar akuntansi modern. Bisa kita lihat dalam PowerPoint di atas tentang perkembangan dari sistem akuntansi ini. Yang pertama dari abad ke-13 sampai 14. Ini adalah awal mula praktik pencatatan ganda ditemukan di Italia, yang mana sistem ini belum terstruktur dengan baik, tetapi sudah menunjukkan prinsip dasar debit dan kredit. Nah, yang kedua di tahun 1494 atau Luca Pacioli dan revolusi akuntansi. Nah, Luca Pacioli ini seorang matematikawan dan biarawan Italia yang mendokumentasikan metode pencatatan berpasangan dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, buku ini tuh menjelaskan konsep dasar debit dan kredit serta pentingnya keseimbangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya di abad ke-17 sampai 18, yaitu perkembangan yang ada di Eropa. Nah, sistem ini digunakan mulai secara luas di Eropa, terutama di perusahaan dagang seperti perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, atau bisa disebut VOC. Nah, akuntansi ini menjadi alat penting untuk pengelolaan bisnis skala besar. Menuju di abad ke-19 sampai 20, di mana sistem ini menjadi standarisasi akuntansi. Jadi dengan adanya sistem ini, itu menjadi revolusi industri dan perusahaan publik. Kebutuhan akan akuntansi yang transparan dan standar semakin meningkat. Nah, yang terakhir di abad ke-21 sampai sekarang, digitalisasinya. Nah, sistem ini berkembang pesat dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti SAP, QuickBooks, dan teknologi berbasis AI seperti blockchain untuk pencatatan keuangan yang lebih efisien dan transparan. Selanjutnya, perkembangan prinsip akuntansi. Yang pertama, pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry accounting yang menjadi dasar akuntansi modern. Yang kedua, pada abad ke-19, revolusi industri meningkatkan kebutuhan akan laporan keuangan yang lebih sistematis untuk mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Pada abad ke-20, ini dibentuk berbagai macam badan pengatur seperti AICPA, FASB, dan EASB untuk menyusun standar akuntansi yang lebih terstruktur. Pada abad ke-21, adanya upaya konvergensi antara IFRS, GAAP untuk menciptakan standar global yang lebih berseragam dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, standar akuntansi saat ini. Yang pertama, GAAP. GAAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan di Amerika Serikat. GAAP ini disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB dan diatur oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. GAAP berfokus pada aturan yang ketat dan prinsip kepastian untuk menjaga kredibilitas serta akurasi pelaporan keuangan. Yang kedua, IFRS. IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IFRS ini digunakan oleh lebih dari 140 negara, termasuk banyak negara di Eropa, Asia, dan Afrika. IFRS berorientasi pada prinsip-prinsip yang lebih fleksibel dibandingkan GAAP, dengan tujuan dapat meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan efisiensi laporan keuangan di tingkat global. Dan yang terakhir, SAK. SAK ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.
SAK sebagian besar mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan regulasi lokal. Terdapat beberapa jenis SAK, termasuk SAK umum untuk perusahaan besar dan SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik untuk usaha kecil dan menengah. Baik, selanjutnya adalah perbedaan dari akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu entitas atau organisasi. Sedangkan kapitalisme sendiri merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Keduanya ini saling berinteraksi dan saling berhubungan, karena akuntansi sendiri memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam konteks kapitalisme, tetapi keduanya beroperasi dalam ranah yang berbeda. Berikutnya, relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi sendiri dimulai ketika manusia mulai menggunakan uang sebagai alat tukar dan melakukan aktivitas perdagangan. Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan oleh Luca Pacioli, ahli matematika asal Italia pada tahun 1494. Sistem ini disebut dengan pembukuan berpasangan atau double entry. Sejarah akuntansi relevan karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi dan perkembangannya. Sejarah akuntansi juga membantu akuntan untuk memahami kondisi saat ini dan memprediksi kondisi di masa depan. Berikut ini adalah beberapa hal yang relevansi dengan sejarah akuntansi, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang akuntansi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, membantu akuntan memahami kondisi saat ini dan memprediksi kondisi di masa depan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang peristiwa akuntansi di masa lalu. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia mencatat dan mengelola keuangan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang isu-isu akuntansi internasional yang mencakup berbagai tantangan dan juga perbedaan dalam penerapan standar akuntansi di berbagai negara. Misalnya, perbedaan dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan informasi keuangan dapat mempengaruhi transparansi dan konsistensi laporan keuangan di tingkat global. Berikut adalah beberapa isu mengenai akuntansi internasional. Yang pertama yaitu harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi standar akuntansi menjadi isu penting dalam akuntansi internasional, di mana negara-negara berusaha untuk menyelaraskan praktik akuntansi mereka dengan International Financial Reporting Standards atau IFRS untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Menurut Purba pada tahun 2010, harmonisasi ini diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam menjual sahamnya secara lintas negara dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan nasional. Yang kedua yaitu perbedaan praktik akuntansi antar negara. Perbedaan dalam praktik akuntansi di berbagai negara seringkali disebabkan oleh faktor budaya, sistem hukum, dan struktur ekonomi yang berbeda. Iqbal et al. Pada tahun 1997 menyatakan bahwa akuntansi internasional mencakup studi tentang perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berbeda dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu tantangan dalam pelaporan informasi akuntansi sosial lingkungan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan informasi akuntansi yang mencakup aspek sosial dan lingkungan menjadi semakin penting. Menurut laporan dari FASB, perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan mengenai dampak sosial dari lingkungan dari operasi mereka, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Menurut FASB pada tahun 2020. Yang keempat yaitu pengaruh globalisasi terhadap akuntansi. Globalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan melaporkan informasi keuangan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam akuntansi internasional, termasuk kebutuhan untuk memahami dan menerapkan berbagai standar akuntansi yang berlaku di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Menurut Turner pada tahun 1983, harmonisasi standar akuntansi internasional dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan secara global. Yang kelima, perkembangan teknologi dan akuntansi. Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktik akuntansi, termasuk penggunaan software akuntansi dan sistem pelaporan berbasis cloud. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam laporan keuangan. Nata Widiana pada tahun 2008 mencatat bahwa teknologi informasi berperan penting dalam mendukung penerapan IFRS dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dan itu saja materi dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.